update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Cari penyakit tanda kutip ya, cari pedihnya gitu, dan cari pisahnya tuh nggak pisah biasa, itu yang gue cari supaya hakikat kurbannya tuh lebih berasa. Seperti itu sih sebetulnya. Nggak agresif kayak Ya. artis-artisnya. Kenapa sih menyembunyikan? Bukan menyembunyikan ya, tapi ya saya mah slow aja gitu, slow, tapi menumbuhkan kepercayaan tuh tidak usah buru-buru ya, santai saja. Jadi tapi banyak sekali alhamdulillah ketika kau untuk parfum tuh ngikatnya tuh perlu proses, dan ketika sudah terikat itu akan tahan lama gitu. Makanya tadi gue bilang kayak Mama Dede itu aku terus-terusan refill loh. Dia kayak Mama Dede gini, kan udah habis nih parfum nih dia, dan dia tuh sangat suka dengan Anissa White kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh kemarin juga dia udah habis nih Pak. Iya Maya, karena dia tuh kalau udah suka terus. Biasanya kan gitu kan, tidak hanya Mama Dede, semua orang tuh kalau ke parfum tuh gitu, kalau udah nempel terus gitu. Tapi untuk penggemar parfum atau seperti apa, koleksi banyak? Oh kok Kobe ya, jadi gue suka diketawain gitu. Gue syuting TV gitu, tapi gue tuh pakai parfum tuh sampai wah gitu, kan nggak kecium sama penonton di rumah gitu. Ya enggak, tapi emang bikin pede gitu, dan terbiasa. Jadi kok buat teman-teman dekat aku tuh selalu ngomong tuh, men lu nggak wangi, karena gue tuh identik dengan wangi. Kalau dekat orang tuh harus wangi, apalagi kalau kerja kita berhadapan dengan orang secara langsung sedekat ini. Kalau kita ketemu orang wangi itu kan lebih enak gitu, dibanding bau lebih parah lagi. Tidak wangi juga kayaknya nggak ada kesan, kalau wangi itu ada kesan nempel gitu. Enjoy nggak sih di bisnis? Udah 6 tahun tanpa Ya. tercium aja. enjoy, tapi ya ini tuh kan ada tingkat kesulitannya adalah kan sekarang itu zamannya itu zaman online. Nah kalau misal makanan itu tuh orang sudah bisa bayangkan rasanya lah karena umum. Kalau parfum tuh ya kita sebetulnya harus mencium baru tahu, oh ini gue banget ya, walaupun pakai tulisan dengan wangi kayu, dengan aroma kopi dan sentuhan bunga melati gitu, kan bingung orang ngebayanginnya itu seperti apa gitu. Kita tuh tantangannya gitu ya, karena online, makanya kita sekarang sudah mulai butiknya tuh ditambah supaya orang-orang juga bisa langsung mencium wanginya seperti itu. Pernah ngerasa rugi atau gimana sih adalah merintis awal-awal karir parfum ini? Ya. Atau justru malah berkembang? Ya, yang paling challenging ada yang tantangan paling kuat itu ketika kita itu pandemi. Karena di pandemi boro-boro orang mikir untuk wewangian tubuh buat makan aja kan sulit saat itu ya. Jadi ini tuh sebetulnya bisnis yang bukan kebutuhan pokok orang untuk orang-orang tertentu ya, tapi di kalangan tersendiri ini sudah menjadi salah satu kelengkapan hidup sebetulnya gitu. Tapi kalau orang lapar dan bau, orang mendingan pilih kenyang dulu gitu, baru harum gitu istilahnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan sekarang sudah menjadi gaya hidup dan juga identitas diri sih yang paling penting. Persiapan untuk ini nggak sih ya? Pensiun Oh ya, awal-awal. nah kalau buat pensiun kan gue selalu ngomong gue nggak pernah mikir pensiun berhenti bekerja di dunia seni, karena ini dunia gue banget. Tapi setelah ngobrol sama Mas Irvin nih, jadi ini tuh mungkin akan menjadi legacy, dan gue sekarang ngomong legacy, ada juga menjadi warisan buat anak-anak. Jadi gini, kan gue sekarang bekerja tuh dengan menjual jasa. Nah tapi ketika gue sakit gitu atau gue tiada, nah ya udah tidak akan ada pekerjaan itu lagi. Nah tapi kalau ini kan insya Allah di kondisi apapun juga anak-anak bisa meneruskannya. Makanya that's why kenapa tidak hanya untuk produk ayahnya, bundanya, tapi juga buat untuk anak-anaknya juga. Nah itu salah satu persiapan juga supaya mereka juga dilibatkan dalam bisnis ini. Dan ini Aisyah tuh bener-bener ya, dia ikut mikirin banget kayak konsepnya, kemasannya, aromanya, fontnya. Makanya lama kita kritis ya Aisyah. Aisyah tuh lebih kritis ya, karena dia juga kan ABG zaman sekarang tuh kan sudah jelas hidupnya ya, maksudnya umur berapa aja sudah pengen ini detail gitu. Nah begitupun Aisyah gitu. Ini salah satu kado Aisyah juga nggak sih kan? Udah kemenangan di Ya. Sudah itu mungkin Ya, ya. launching ini juga salah satu. Sebetulnya ini launchingnya udah beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi ya ini kayak silentnya gitu. Iya. Terlalu dinyindir gitu. Iya. Di bawah tanah mulai. Iya. Iya gitulah ya. Yang nanti yang mulai yang setelah booming juga ternyata
udah 6 tahun gitu Betul, ya. betul. Ada Aisyah juga nggak sih? Atau dia komen apa pas launching produk ini? Oh iya, Aisyah sangat nyesel banget gak bisa datang sini dan juga ya sebetulnya pas Aisyah ke Malaysia tuh Syah, ini ayah mau buka ini nih, mau buka butik kelima, maaf ayah nggak bisa nemenin dia di Malaysia karena kan kemarin juga anak-anak Jaki juga lagi ulang tahun di sini. Terus kata Aisyah, ya udah deh ayah, diusahain bisa jadi juara buat kado ayah bikin pembukaan butik kelima ini dan baru dapat kabar Aisyah dapat medali perak dan perunggu di sana. Alhamdulillah. Jadi ya udah gue ngasih kado ke Aisyah yaitu produk atas nama dia ngasih medali ke ayahnya sebagai sebuah penghargaan dan persembahan dibukanya butik ini gitu. Jadi thank you Aisyah, medalinya luar biasa. Apa medalinya digantung di sini? Iya. Nah ini termasuk warisan juga untuk anak-anak. Itu maksudnya warisan usaha ya, maksudnya gini, kita itu bentuk warisan kepada anak itu tidak dalam bentuk ikannya tapi bentuk kailnya istilah gitu. Jadi tidak meninggalkan berapa harta yang ditinggalkan tapi berapa usaha yang ditinggalkan kepada anak-anak supaya bisa dilanjutkan kelak di Medan dan itu dipersiapkan dari sekarang. Jadi kayak anak-anak aku tuh dilibatkan dalam segala kegiatan aku, jadi mereka tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika orang tuanya tiada. Dan gue ngomong gitu udah santai aja kok sama anak-anak, udah biasa, mereka tuh udah kesadaran bahwa tidak selamanya kita bisa saling mendampingi, suatu saat bisa ada yang meninggalkan siapapun itu dan dia harus meninggalkan sesuatu yang baik untuk semua pihak. 6 tahun bisnis warung nih, air mata untuk kedepannya ada bisnis yang lain. Ya itu sudah mulai merambah ke kosmetik seperti ini nih, kayak mulai ke facial wash sama sunscreen. Jadi kalau sekarang itu kan laki-laki. Jadi gini, orang-orang tuh pada nanya, Irfan kan sekarang tahun ini gue mau 49 ya, tahun depan tuh udah 50 tahun gitu. Dan banyak orang nanya, kok bisa sih awet muda banget ya? Salah satunya jujur gue tuh merawat kondisi gue gitu. Karena kalau kata orang aset iya, karena kan kalau kerja di dunia entertainment tuh salah satunya adalah harus enak dilihat gitu dan juga ya orang nggak terganggu dengan kok gitu, kok gini gitu. Kalau gue pribadi ya udah gue merawat terus pikir-pikir sama Mas Irvi, ya udah kita bikin aja lah gitu daripada kita pakai produk orang ya kan kita tahu kondisi kita tuh seperti apa, bikin sendiri. Dan alhamdulillah jadi kalau mau awet muda terawat seperti saya ya udah pakai Irfan Hakim Kosmetik ini gitu. Betul nggak sih? Ada lagi teman-teman? Dan pada pengen cepet dapat parfumnya katanya. Iya. Satu bikin favorit Irfan yang mana? Ini gentleman juga. The Passion mana sih kan? The Passion. Kayaknya gentleman jadi favorit Irfan ya? Sekarang iya. The Passion. The Passion. Yang ada kopi sama coklat. Ini rasanya tuh kopi coklat gitu dan ini awet banget, makanya gue suka. Pertama kali ini. Kalau untuk range harga nih beda dengan yang lain atau seperti apa? Range harga Yang ini kita masih 165. Oh terjangkau ya? terjangkau. Apalagi yang ini kita juga cuma ini 50 mili ya, kalau ini 30 mili. Ini kita cuma jual 300.000. Pre-order kita kasih diskon 50%. Jadi Ini- kita kasih kesempatan Karena yang kita- memang pengen mencoba. Karena kita produksi sendiri juga ya. Iya gitu lah. Kita ada yang Jadi bisa punya bau sama kayak Irfan ya? Jadi Lumayan, Kak. kalau gue ya kita tuh sebetulnya ya membantu produksi orang-orang juga ya, gitu. Ya bergeraknya di situ sebetulnya ya. saling bermanfaat buat Ya. yang lain. Ini kasih deh buat lu dah. Oh mentang-mentang TBL. Oh, kok bisa pas banget ya? Pacarnya saya bawain juga ya. TBL ya. Oke. Oke. Shoot. Ambil Sip. sok shoot Oke. Ini yang terbarunya ini nih. Aduh, ini wanginya udah panas. Cobain deh. Ini terbaru nih. Ini lembut banget. Kan Cinta dulu pengen ada kuda di rumah, sekarang sudah ada kuda juga di rumah. Udah melahirkan juga kudanya gitu. Jadi walaupun itu semprot sekarang. Oke, kita sampai Oh, 2, 3. Boleh di kayak tadi lagi. terakhir. Ke depan semua ya.
Gitu ya. Oh, tinggal apa gampang langsung tahu apa yang dilakukan. Ini kak ini ke Ini tentang si kembar yang kemarin ulang tahun. Oh ya. Boleh cerita sedikit seperti apa? Jadi bulan Mei itu adalah bulan penuh dengan hari istimewa. Aisyah itu kan ulang tahun tanggal 1 Mei. Kembar itu tanggal 21 Mei. Kemudian Jaki tanggal 25 Mei. Dan kebetulan Jalu juga tanggal 12 Mei juga disunat. Nah, kembar tuh yang ulang tahun gue bingung karena kan kembar tuh kemarin dua-duanya tuh kan mondok. Nah sekarang Raina itu sudah pulang, Rakana masih mondok. Jadi kemarin tuh gue ngasih kejutan, ngasih ucapan, ada syukurannya juga sama anak-anak kantor. Itu cuma dengan Raina. Nah Rakana sampai sekarang belum bisa ditelepon. Emang aturannya emang dalam sebulan cuma beberapa kali ditelepon. Jadi gue sepanjang Raina dikasih kejutan gitu. Dan pas Raina kejutan pun gue dalam kondisi bekerja juga sih sama tim kantor, sama tim Hakim sih kasih kejutan. Gue sama ngomong gini, aduh Rakana, sampai sekarang belum. Sampai sekarang udah masuk akhir bulan, Rakana belum mendapatkan jatah untuk ditelepon. Tapi ya, pokoknya gitu doa yang terbaik buat Rakana dan juga Raina, insya Allah, amin. Tapi ini konsekuensi yang harus diterima untuk punya anak yang di pesantren begitu? Ya gitu, jadi ya kalau punya anak yang di asrama, di pesantren, emang dalam satu, tidak bisa seenaknya bisa nelfon, tidak bisa seenaknya video call, jadi nelfon aja kita dapat jatah tuh sebulan cuma berapa kali. Video call pun seperti itu, jadi ya supaya mereka juga fokus dalam menuntut ilmu di sana gitu. Tapi kecuali kalau ada sesuatu yang darurat banget, boleh banget seperti itu. Tapi tidak nyiapin hadiah nggak sih ya, maksudnya kado gitu? Sebetulnya anak-anak gue mah nggak dibiasain dibikin kado, bikin hadiah seperti apa ya. Ya karena kalau kita mau memberi itu tidak hanya pas lagi ulang tahun aja, tapi mereka nggak minta dan gue juga nggak sampai dibikin-bikin gitu. Hadiah buat Raina juga gue belum juga. Paling nanti ketika Rakana pas pulang baru biasanya sih kita, kalian mau apa, biasanya sih gitu. Dan mereka pun bisa nggak ngejawab, bisa terserah. Nah kalau udah gitu bingung deh. Ya, apalagi mereka perempuan, kalau perempuan kan suka banget ngomong terserah ya. Nah gitulah. Nah, tapi mendapati anak yang tahu-tahu sudah beranjak remaja, mungkin seperti apa sih sebagai seorang Ya, ayah? yang seru tuh ya gitu. Gue tuh ternyata baru sadar di tahun ini tuh bulan Juli itu gue sudah berumah tangga tuh alhamdulillah sudah 17 tahun. Aisyah itu udah masuk 16 tahun, si Kembar juga udah 14 tahun. Ini gue udah mendapatkan 3 orang remaja putri. Jadi obrol dan alhamdulillah tiga-tiganya masih bisa gue peluk gitu kalau gue ketemu tuh, karena yang lain udah risih-risih gitu. Dan obrolannya udah beda dan mereka sampai sekarang masih ngobrol. Kadang-kadang obrolannya tuh apalagi sama Raina tuh ngobrol tentang dia dideketin cowok lah, dia nolak cowok aja dia tunjukin chatnya. Ayah aku kemarin nolak cowok, terus diliatin chatnya. Ya udahlah lah gitu segala macam, terus dia curhat. Ya nih gitulah pokoknya sedetail itu. Kalau Raina, kalau Rakana sama Aisyah tuh masih agak-agak tertutup. Tapi kalau ketemu itu ganteng ya, aku bilang gitu. Ya apa sih ayah bisa gitu-gitu terus. Jadi kalau misal ada acara, ayo ikut enggak? Terus aku sebutin ada si ini loh gitu. Ikut dong gitu. Terus apalagi kalau lagi Idul Fitri tuh, kalau Idul Fitri ke Bandung kan gue suka, gue tuh punya geng SMA sampai sekarang berarti udah 30 tahunan kita temenan. Kalau itu kan saling berkunjung, berarti anaknya juga kan udah pada seumuran. Misal ada salah satu anak temen gue gitu, cowok semua ganteng-ganteng, gue kan anak gue cewek-cewek gitu. Ya kadang-kadang suka anak gue gini, nggak ke rumah itu ya apa ya udah, walaupun pas ketemu biasa-biasa aja, tapi ya mereka sudah obrolannya juga sudah beda. Jadi ya siap-siap saja. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah gue, tiba-tiba bertamu, tiba-tiba minta izin mau pergi, ada. Nah makanya kemarin gue kan ketemu Tora Sudiro juga kan. Tora kan anaknya juga mau lamaran, mau nikah ya. Gue nanya, Tor gimana rasanya? Aduh. Terus kemarin ketemu Sule, Le gimana Le, punya besan? Ya gitulah, maksudnya ya, sesuatu yang aneh buat cowok, khususnya cewek juga pastilah seorang ibu juga, tapi ya masih belum siap. Sampai sekarang gue masih belum siap untuk bisa berbagi cinta dengan laki-laki lain yang akan ngisi hati
anak cewek gue gitulah. Gitu, akan galak kayaknya deh gue. Jelang Idul Adha mungkin sudah Ada mempersiapkan. apa? Jelang Idul Adha. Oh ya, mempersiapkan. alhamdulillah persiapan Idul Adha. Idul Adha tuh gue selalu excited dari cari hewan kurban itu jauh-jauh hari, bahkan ada yang udah 1 tahun sebelumnya. Di rumah kan sudah ada condro simo. Nah, alhamdulillah gue menemukan beberapa sapi yang lainnya lagi. Jadi nanti di awal bulan, insya Allah sudah ada sapi lebih dari 1 di rumah gue, dan gue sengaja merawat dulu agak lebih lama dari sebelum-sebelumnya supaya bisa lebih dekat lagi, karena menurut gue hakikat kurban itu adalah mengorbankan, berpisah dengan sosok yang kita sayangi, seperti halnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi kalau buat gue pribadi, gue alhamdulillah berkurban tiap tahun dari dulu. Tapi ketika gue berkurban 3 tahun, 4 tahun lalu dengan sapinya itu beneran gue urus dulu, gue ngobrol, gue peluk, berpisahnya tuh lebih berasa gitu. Nah itu yang gue cari, makanya sekarang ada beberapa sapi yang akan tinggal di rumah gue dulu dan akan ditentukan tanggal perpisahannya. Itu ya cari penyakit tanda kutip ya, cari pedihnya gitu, dan cari pisahnya tuh nggak pisah biasa, itu yang gue cari supaya hakikat kurbannya itu lebih berasa. Seperti itu sih sebetulnya. Jenis